Ingsun wuruh yai puanekei paksanira nyawitang sang nata meneng hajakan hujara pan leluhur ringdangu nora bera sasaklan Bali Majapahit kawitan. Babat Lombok merupakan karya sastra kuno yang berkisah tentang asal-muasal masyarakat Lombok atau biasa disebut dengan suku Sasak, mulai dari zaman Nabi hingga kerajaan, yang ditulis pada daun lontar sekitar abad ke-18. Berbicara soal asal-usul masa lalu, dipercayai semua manusia berasal dari Adam dan Hawa. Namun soal asal-usul nenek moyang orang Indonesia, banyak ilmuwan bersepakat kalau mereka datang dari Indochina atau Vietnam, lalu eksodus ke wilayah Nusantara bagian barat dan terus ke timur yang dilakukan berkali-kali. Orang Sasak tidak beda dengan orang Jawa, Melayu, dan lain-lain yang nenek moyangnya datang dari Indochina. Kombinasi antara mereka yang pertama kali menginjak bumi Lombok dengan yang datang kemudian setelah lebih dahulu menetap di bagian barat Nusantara, kita sebut sebagai penduduk asli Lombok. Penduduk pribumi ini kemudian dinamakan etnis Sasak. Memang eksodus orang-orang Jawa lah yang paling banyak ke Lombok. Mulai dari masa kerajaan Mataram lama di Jawa Tengah, ketika terjadi prahara bukit Manoreh antara penganut Hindu dan Buddha zaman Rakai Pikatan dan Pramuda Wardani di abad ke-7 ketika dibangunnya Candi Borobudur dan Prambanan. Orang Buddha Mahayana ketika itu banyak yang datang ke Lombok, sehingga orang Sasak bahkan hingga kini masih ada yang beragama Buddha di Lombok Utara. Itu juga sebabnya di wilayah Batu Pandan daerah Wanasaba Lombok Timur ditemukan peninggalan patung Alokiteswara atau manifestasi Buddha. Eksodus besar-besaran berikutnya dari Jawa ke Lombok yakni pada masa Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Saat itu Selaparang menjadi bagian Nusantara di bawah Panji Majapahit. Banyak prajurit Majapahit yang tinggal di Lombok, bahkan keturunan Raja Majapahit pun ada yang menetap di Bayan dan Selaparang. Kemudian eksodus besar-besaran ketiga dari Jawa yakni di abad ke-16 sampai abad ke-17 ketika proses Islamisasi oleh para wali songo. Putra Sunan Giri yakni Sunan Mas Praktikal atau Sunan Prapen mengislamkan Banjar, Makassar, Sumbawa, dan Lombok secara besar-besaran. Menurut sumber yang berasal dari Giri, Sunan Prapen ialah julukannya setelah meninggal. Nama aslinya adalah Ratu Praktikal yang disebut pula Sunan Mas. Kala itu banyak pemuka Islam yang tinggal di Lombok untuk meneruskan penyebaran agama Islam. Menurut The Graph yang ditulis oleh Roro de la Faille, peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Sunan Dalem sekitar tahun 1505 sampai 1545 Masehi di Giri, Gresik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa agama Islam telah masuk ke Lombok pada awal abad ke-16 secara besar-besaran karena telah diterima sebagai agama negara Selaparang
masa pemerintahan Prabu Rangkasari. Jika merujuk dari sumber lainnya, lebih awal dari itu, Islam sudah masuk ke Lombok jika dilihat dari hubungan Selaparang dengan dunia luar melalui pelabuhan tua di Labuhan Lombok. Lebih-lebih ketika menilik sebelum kerajaan ini berada di Selaparang atau Batu Cadas yang semula berpusat di Tirta Mumbul yang disebut juga Labuan Lombok. Dengan melihat peran Labuan Lombok sebagai pelabuhan utama di masa itu yang juga menjadi pelabuhan transit para pedagang yang datang dari belahan barat dan timur Nusantara, para pedagang yang beragama Islam sangat besar perannya dalam proses Islamisasi di Lombok sebelum kehadiran Sunan Prapen. Babat Demak bahkan mengatakan kalau Sunan Kalijaga pernah datang ke Lombok sebelum Sunan Prapen. Pembauran antara penduduk asli bumi Lombok dan mereka yang eksodus ini melahirkan orang Sasak. Dari analisis berbagai sumber luar terutama Belanda menyatakan bahwa Sasak berasal dari kata Sasaka yang berarti meninggalkan tanah asal. Kata Ergoris yang merupakan arkeolog sekaligus antropolog dalam literaturnya, ia juga memperkirakan nama Sasak dari kata sak-sak yang berarti rakit atau bambu yang dianyam satu persatu sebagai kendaraan untuk meninggalkan tanah asal. Sedang peneliti lain Roro de la Faille mengemukakan nama Sasak diambil dari nama sebuah kerajaan tua yang pernah ada di Lombok, yakni di Kedaro atau Skotong yang disebut juga Kerajaan Sasak. Peninggalan kerajaan itu seperti baju besi maupun keramik Cina dari dinasti Sung. Bahkan setelah kerajaan Kedaro punah, kerajaan Selaparang juga kerap disebut Kerajaan Sasak. Maka itu Stephen van der Hagen 1603 yang merupakan Laksamana pertama perusahaan Hindia Timur Belanda atau yang biasa disebut dengan VOC menyebut Lombok sebagai Gumi Sasak atau Gumi Selaparang yang kaya raya akan beras. Karena itu juga salah satu gunung di Lombok bernama Gunung Sasak.